Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran Magic Emperor ya. Kita masuk ke part 27, part yang baru lagi. Tapi sebelum dimulai, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah senantiasa mau berbagi kepada Mimin. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan berbagi, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Itu ada link Saweria, kemudian juga kalau misalnya ada yang mau transfer boleh pakai Bank BRI. Nah, untuk rekan-rekan yang misalnya berkenan juga boleh menggunakan VPN untuk membantu supaya pendapatan dari YouTube juga bisa ikut meningkat. Thank you banget untuk support kalian dan kita akan langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Nah, di cerita sebelumnya kita sudah mendengar kalau si Zuofan itu mengalahkan keempat kurcaci itu ya. Lalu kemudian dia pergi dan bertemu dengan seorang anak. Siapakah itu? Kita akan dengar kelanjutannya di part kali ini. Setelah setengah hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di puncak sebuah tebing yang cukup tinggi. Di bawah sinar matahari yang terbenam, terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia sedang duduk bersila di atas batu yang berdiameter 1 meter. Nah, sedikit revisi ya. Kalau di part sebelumnya dikatakan 17 atau 18 tahun. Nah, itu keliru karena ya maklum lah, karena kemarin memang posisi ngediting sampai malam jadi udah agak ngantuk juga. Jadi agak miss di situ. Yang benar anak ini itu berusia sekitar 7 atau 8 tahun dari yang terlihat gitu. Entah apa yang kini dia pegang di tangannya, tapi secara berkala anak itu tampak mengunyah sesuatu dari tangannya. Saat mereka mendekat, anak itu semakin menyadari kedatangan mereka. Telinga anak itu tampak bergerak dan kemudian menoleh ke arah Zuofan. Anehnya, mata anak ini terlihat secerah bintang. Ketika Zuofan melihat anak ini, Zuofan merasakan getaran di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang mengerikan, hingga dia pun merasa terintimidasi. Ini benar-benar aneh, anak itu hanya berusia ya sekitar 7 atau 8 tahun. Tapi entah kenapa Zuofan merasakan bahaya yang sangat luar biasa dari anak ini. Zuofan tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Namun, Li Jingtian kemudian dia berbisik, "Steward Zuo, anak ini berada di alam surga yang mendalam." "Apa?" kata Zuofan. Dia tampak keheranan dan merasakan sesuatu yang tidak beres. Kini dia mulai berpikir bagaimana mungkin seorang anak kecil yang usianya baru 7 atau 8 tahun bisa berada di ranah ini. Atau jangan-jangan dia adalah salah satu kurcaci. Tapi dari bentuk fisiknya, dia tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang kurcaci. Zuofan mulai memikirkan kemungkinan lainnya. Dia berpikir bahwa sepertinya ada metode untuk mengorbankan kultivasinya supaya penampilannya tetap seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Suekin ya. Zuofan berpikir seperti itu, namun sepertinya itu juga tidak mungkin. Bahkan dia tidak akan terlihat seperti ini, pikir Zuofan. Lalu Zuofan mulai berpikir lagi, dan satu kemungkinan lain yang mungkin terjadi bahwa anak ini mengalami sebuah kelainan dan bisa mencapai kondisi seperti ini di usia yang muda. Itulah yang Zuofan pikirkan. Apa yang akan terjadi nanti kita akan dengarkan. Sekarang Zuofan dan Li Jingtian saling memandang. Mereka berdua benar-benar dibuat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau anak ini yang bertaruh dengan keempat kurcaci itu. Anak laki-laki itu melihat mereka datang, tapi dia tidak mencoba untuk berdiri dan menyambut mereka. Melainkan dia saat ini masih tetap duduk dengan tenang di atas batu. Cahaya dingin melintas di pupil matanya, lalu dia kemudian berkata, "Kalian berempat akhirnya kembali. Jika kalian terlambat sedikit saja, pasti akan kuanggap kalau kalian melarikan diri. Dan aku pasti akan mengejar kalian dan menangkap kalian." Keempat kurcaci itu kini terlihat gemetaran dan ketakutan. Kurcaci pertama kemudian membuka mulutnya dan berkata, "Tidak, tentu kami tidak akan berani. Kami tidak akan mungkin berani melarikan diri darimu." Melihat pemandangan ini, Zuofan dan Li Jingtian tampak terkejut. Keempat kurcaci yang cukup kuat, namun mereka semua ketakutan dengan anak ini. Bagaimana sebenarnya cara anak ini untuk bisa mendominasi psikologis mereka?
Anak itu kemudian dia membuka mulutnya lagi. Sudah 3 hari berlalu. Apa kalian sudah menemukan bahan obat yang kuminta? Kurcaci itu kemudian mengangguk dan dengan ekspresi cemas lalu menunjuk ke arah Suovan. Ya, itu dibawa oleh mereka berdua. Mata Suovan menghitam. Kini dia benar-benar dijual oleh keempat kurcaci itu. Namun, dia sama sekali tidak berkomentar dan kemudian menatap bocah itu lagi. Anak itu kemudian mengulurkan tangannya. Berikan itu. Suovan kemudian perlahan melangkah maju dan ketika dia mendekat, dia melihat bahwa saat ini benda yang ada di tangan anak itu ternyata adalah bahan obat kelas 4 yang dikenal dengan nama Ziluogen. Hati Suovan terguncang. Bagaimana tidak? Anak itu sedang memakan bahan obat tanpa disuling terlebih dahulu. Memang benar, tanpa disuling khasiat dari bahan obat itu sangatlah kuat. Namun itu juga memberikan dampak yang buruk bagi tubuh seseorang yang langsung mengkonsumsinya. Kasus terburuknya adalah otot-otot dari orang yang mengkonsumsi itu bisa meledak karena tidak kuat menahannya. Monster, gumam Suovan di dalam hati. Ini adalah kali pertama Suovan mengatakan itu ke orang lain. Sebelumnya, di matanya semua orang itu tampak biasa saja, tapi anak ini jauh berbeda. Ketika Suovan sampai di depannya, anak itu langsung bertanya, "Apa kamu memiliki bahan obat kelas 5? Aku sudah bosan memakan bahan obat kelas 4. Suovan kemudian mengeluarkan ginseng berwarna putih. Ini adalah bahan obat kelas 5, ginseng salju Wanyan. Aku yakin ini akan terasa enak untukmu. Mata anak laki-laki itu tampak berbinar dan dia dengan cepat mengambil lalu menciumnya. Sudah lama aku tidak memakan bahan obat kelas atas seperti ini. Pak tua baju kuning itu memang sialan. Dia justru memberiku pakanan ternak yang tidak bergizi, menyebalkan. Hah? Baju kuning? Suovan tampak terkejut. Siapa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh anak ini? Kalau itu adalah pilar kekaisaran, maka itu berarti bahwa orang itu berasal dari gerbang kekaisaran, karena hanya mereka yang menggunakan baju berwarna kuning. Anak itu sama sekali tidak berniat untuk menjawabnya. Dia hanya fokus menikmati sepotong ginseng yang ada di tangannya itu. Lalu saat ini dia tampak melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu kalian berempat punya 3 hari lagi. Kalian bisa pergi dan menemukan obat lainnya untukku." Keempat kurcaci itu tampak sangat gembira lalu kemudian buru-buru bersujud. Saat mereka hendak pergi, Suovan menghentikan mereka. "Tunggu," katanya. Suovan kemudian berkata, "Menurutku kamu hanya memperbudak mereka berempat. Bukankah kalian itu hanya bertaruh? Dan mereka akan mencarikan obat jika mereka kalah. Namun kenapa kamu terus menyuruh mereka seperti ini?" Anak itu kelihatan heran. "Taruhan? Aku sangat benci dengan taruhan. Pernah sekali aku taruhan dan aku menjadi kalah. Lalu aku terkurung di sini dan hanya bisa makan makanan ternak setiap harinya." Kalau begitu mereka? Suovan melirik keempat kurcaci itu. Anak itu kemudian mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berempat telah membunuh banyak orang dan membakar lebih dari 3 kota. Akulah yang menangkap mereka. Seharusnya mereka dihukum mati karena kejahatannya ini. Namun karena mereka merengek dan bersedia untuk mencarikan bahan obat untukku, aku pun menerimanya. Dan setelah aku memakan bahan obat mereka, aku tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Namun dosa mereka terlalu besar, jadi aku meminta mereka untuk mencari bahan obat dan menyerahkannya padaku setiap 3 hari sekali. Ini kuanggap sebagai penebusan mereka. Suovan kaget mendengarnya. Selain 4 setan kecil itu telah membohonginya, pemuda ini juga mempunyai masalah dengan pikirannya. Kini Suovan memulai mengutuk keempat kurcaci itu. Mereka benar-benar munafik dan bukanlah orang yang bisa dipercaya. Tapi Suovan pun tertawa karena dirinya menyadari kalau dia pun bukanlah orang yang baik. Artinya mereka sefrekuensi. Suovan kemudian menatap anak laki-laki itu dan berkata, "Hei, mereka berempat kini sudah menjadi bawahanku. Maka aku akan memberimu 10 bahan obat kelas 5 sebagai penebusan mereka. Lalu biarkan mereka pergi bersamaku. Apakah kamu setuju dengan hal ini?"
10 buah? Mata anak itu tampak berbinar. Air liurnya pun mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tapi kemudian dia tersadar dan tersenyum jahat. Karena kamu bisa mendapatkan banyak bahan obat, maka tinggalkan obatmu di sini dan pergilah bersama mereka untuk mencari bahan obat lainnya. Aku akan menunggu kalian setiap 3 hari sekali di sini. Mendengar ini wajah Zofan menjadi muram, karena seolah-olah dia saat ini berada di situasi yang sama dengan keempat kurcaci itu, alias dia juga dijadikan sebagai babu dari bocah nakal ini. Mata Zofan pun berubah menjadi dingin. Adik kecil, karena kamu adalah orang yang kuat, maka aku tidak memperlakukanmu seperti anak yang bodoh. Tapi kali ini kamu sudah kelewatan dan ingin memperbudak kami. Kemudian anak itu menjawab, tentu, karena kalian sudah membunuh dan menghancurkan, maka kalian harus diperbudak. Tapi mereka berempatlah yang melakukan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami berdua, kata Zofan. Anak itu kemudian menjawab, kalian sudah berkumpul menjadi satu dan artinya kalian memiliki kepribadian yang sama. Dan kamu juga sudah mengklaim kalau keempat kurcaci ini adalah bawahanmu. Artinya apa yang sekarang menjadi tugas mereka juga menjadi tanggung jawabmu. Kemarahan dalam hati Zofan pun memuncak. Kalau begitu aku tidak bisa untuk tidak melawan, meski sebenarnya aku tidak mau memukul seorang anak kecil. Oh? Apakah kamu mau bertarung denganku? Oke, tapi biar ku jelaskan terlebih dahulu. Aku tidak ingin membulimu, maka akan kuberikan kamu 10 kesempatan untuk melawanku. Jika kamu bisa menang sekali saja, maka aku akan membebaskan kalian semua, kata anak kecil itu dengan penuh rasa percaya diri. Zofan pun mundur ke arah Li Jingtian. Anak ini sebenarnya hanya berada di tahap 2 ranah surga yang mendalam. Artinya mereka jauh lebih diuntungkan terlebih dengan adanya Li Jingtian yang saat ini berada di tahap 6. Selain itu, keempat kurcaci itu juga berada di tahap 3 serta memiliki teknik gabungan. Secara umum, jelas mereka lebih unggul. Namun, melihat kepercayaan diri dari anak itu, Zofan pun mulai memikirkan ulang semua itu. Bahkan, keempat kurcaci yang memiliki satu tahap lebih tinggi daripada anak itu sekarang ketakutan. Artinya, dia pasti memiliki kekuatan yang tidak sesederhana tingkat kultivasinya. Zofan berbisik kepada keempat kurcaci. Sebenarnya seberapa kuat anak ini? Jika dibandingkan dengan Tetua Li, siapa yang jauh lebih kuat? Keempat kurcaci itu saling pandang satu sama lain, kemudian mereka berkata, anak itu sangatlah kuat, tapi dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Tetua Li dalam hal kekuatan. Hanya saja, dia adalah orang yang sangat cerdik dan bisa melihat semua teknik rahasia kami. Dengan begitu, dia bisa mengalahkan kami dengan mudah. Zofan mengerti sekarang apa kelebihan dari anak kecil itu. Sebenarnya secara umum anak itu seperti Zofan. Dia mungkin kekurangan dalam hal kultivasi, namun dia sangatlah cerdik. Zofan kemudian melihat ke arah Li Jingtian. Tetua Li, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai anak ini mengikatmu. Bahkan jika ada kesempatan, langsung saja penggal kepalanya. Karena aku benar-benar tidak bisa mempercayai semua kata-kata dari cibi-cibi ini. Jadi kamu harus mengeluarkan semua kekuatanmu dari awal. Li Jingtian pun mengangguk, niat membunuh keluar dari tubuhnya. Keempat kurcaci itu tampak terkejut setelah melihat hal ini. Bahkan saat orang tua itu melawan mereka, dia tidak sampai mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Sekarang mereka benar-benar sadar akan kekuatan sesungguhnya dari Li Jingtian. Sungguh karakter yang mengerikan, pikir mereka. Meski Li Jingtian sudah siap bertempur dengan dominasi kekuatannya, namun anak kecil itu masih tetap santai di atas batu besar. Melihat ini, Zofan tampak mengerutkan keningnya dan dia berpikir apakah sebenarnya anak kecil ini hanya berpura-pura tenang atau malah sebaliknya. Jangan-jangan di mata anak ini Li Jingtian memang bukan lawan yang patut untuk diperhitungkan. Jika memang dugaan yang terakhir yang benar, maka saat ini mereka pasti sedang dalam bahaya. Li Jingtian kemudian berteriak, bentuk pertama naga terbang ke langit. Raungan naga menggema di langit. Naga hitam segera bergegas keluar dari tubuh Li Jingtian dan melesat ke arah anak itu. Sekarang naga hitam itu tampak seperti ingin menelan seluruh tubuh anak itu. Keterampilan ini bahkan cukup untuk membuat Zofan terpukau.
Sebelumnya, dia tidak menyangka kalau Li Jingtian bisa mengeluarkan potensi dari bentuk pertama teknik ini. Naga itu kini tampak ganas dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Namun, kembali Zuo Fan dikejutkan dengan ketenangan dari anak kecil itu. Meski dia sekarang sedang ditargetkan oleh naga hitam ini, tapi dia tetap terlihat tenang dan santai, seolah-olah tidak terjadi apapun. Anak itu tampak menguap. Li Jingtian sudah tidak sabar lagi. Dia segera menyerangnya, namun anak itu hanya mengelurkan tangannya dan boom. Naga itu ditahan dengan satu tangan oleh anak ini. Ledakan energi yang keluar dari benturan ini seolah-olah membelah dunia menjadi dua bagian. Satu sisi dipenuhi dengan kengerian naga hitam, bahkan membuat Zuo Fan dan lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, di sisi anak itu semuanya terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan hembusan angin pun tidak ada. Melihat ini Zuo Fan terkejut. Bagaimana itu mungkin, katanya. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai apa yang saat ini sedang ia lihat. Li Jingtian bahkan bernasib lebih buruk. Keringat mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Dia terus mencoba untuk menekan anak kecil itu, namun semuanya sia-sia. Bocah itu tampak mengejek Li Jingtian dan yang lainnya. Ingat, ini adalah kesempatan pertama kalian. Setelah mengatakan itu, anak ini meraih lengan Li Jingtian dan membuat teknik itu lenyap dengan ledakan yang besar. Ketika asap menghilang, semua orang dikejutkan dengan rasa tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Tampak tanah di sekitar tempat benturan itu sudah hancur, dan Li Jingtian tampak sangat menyedihkan. Dia berjalan mundur sambil memegangi dadanya dan dari mulutnya juga terlihat keluar darah. Kini, dari wajahnya terlihat sekali kalau dia sangat ketakutan. Setelah melawannya secara langsung, Li Jingtian bisa melihat kengerian dari bocah yang ada di hadapannya itu. Zuo Fan dan yang lainnya benar-benar dibuat tercengang oleh anak ini. Setan kecil ini bahkan tidak terlihat menggunakan seni bela dirinya sama sekali. Hanya dengan kekuatan satu tangan, dia langsung memukul mundur Li Jingtian, yang merupakan tetua nomor 1 di klan Luo. Ya, dia adalah bawahan terkuat dari Zuo Fan, tapi anak ini bisa memukulnya hanya dengan satu tangan. Wajah Zuo Fan sekarang tampak memucat, sedangkan di sisi lain, di sana si iblis kecil itu tampak duduk di atas awan dengan ekspresi yang puas. Kesempatan pertamamu sudah hilang, aku akan menunggumu lagi di puncak gunung dalam 3 hari. Oh ya, perkenalkan, aku biasa dikenal sebagai Sange Huanjie. Ingat itu baik-baik. Oh iya, satu lagi. Mana 10 bahan obat yang kau janjikan? Zuo Fan tampak gemetar dan berkeringat dingin. Dengan giguk dia kemudian mengeluarkan 10 bahan obat kelas 5. Anak itu pun menerimanya dengan ekspresi yang sangat gembira. Lalu dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Kamu pergilah mencari lebih banyak obat seperti ini. Aku benar-benar menantikan hasil pekerjaanmu." Setelah mengatakan itu, anak ini pun menghilang dari tempat itu. Zuo Fan tampak tertunduk. Dia kemudian memukul dadanya dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Tubuhnya masih gemetaran saat ini. Dia mencoba untuk memikirkan semua yang terjadi barusan. Bajingan ini benar-benar monster. Dia sangat luar biasa, gumam Zuo Fan. Steward Zuo, dia baru saja mengaku sebagai siapa? Li Jingtian tampak terluka parah, lalu dia bertanya seperti itu. Zuo Fan pun menjawab, dia mengaku sebagai Sange Huanjie. Apa tetua Li mengenalnya? Astaga dragon, kata Li Jingtian. Tidak heran orang tua ini kalah dengannya. Kita sungguh sial. Apa Anda tidak pernah mendengar tentang iblis kecil itu? Maafkan saya karena tidak bisa mengenalinya dari awal dan membuat kita berakhir seperti ini. Tampak Li Jingtian memukul kepalanya sendiri dan menyesali semua kelalaiannya ini. Mata Zuo Fan memadat dan buru-buru dia berkata, "Kalian berempat, katakan apa ini maksudnya?" Keempat kurcaci itu tampak tertawa lalu kemudian kurcaci pertama berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa mengenali iblis kecil itu. Ternyata pengetahuanmu sangat dangkal," katanya sambil mengejek. Li Jingtian tampak naik pitam, namun sebelum dia memarahi kurcaci ini, dari arah belakang terasa ledakan energi yang sangat mengerikan. Energi hitam meledak dari tubuh Zuo Fan.
Mulutnya tampak bergumam dan dia menatap kurcaci itu dengan penuh amarah. Dia pun berkata, "Jadi, kalian sudah tahu siapa sebenarnya yang akan kita lawan? Dan kalian sengaja membawa kami kemari tanpa menjelaskan apapun?" "Tentu saja, kami adalah Dao Yingjie. Kami sudah pernah melihat semua orang kuat di kekaisaran. Tentu kami tahu benar siapa iblis kecil itu. Tidak sepertimu yang bahkan tidak bisa mengenali lawanmu sendiri. Benar-benar kamu tidak berpengetahuan." Tampak kurcaci itu melompat kegirangan. Zofan tampak marah. Dia mengepalkan tangannya dan mencoba untuk meredam amarahnya. Lalu dia berkata lagi, "Jadi, ini memang adalah siasat kalian supaya kami menghadapinya?" "Hahaha, tentu saja," kata kurcaci itu. "Kami adalah kultivator jalan iblis dan kami tidak pernah melakukan hal-hal baik selama hidup. Kami tertangkap oleh iblis kecil ini dan dipaksa untuk mencari tanaman obat. Kami tentunya marah, tapi kami tidak bisa melampiaskannya. Dan setelah itu, kau memperbudak kami juga. Kamu juga sudah menyiksa kami dengan begitu kejam. Maka kami pun menarikmu kemari dan membuat kamu merasakan penderitaan yang kami rasakan. Ini adalah rencana yang sangat luar biasa," kata kurcaci pertama, dan ketiga lainnya pun tertawa bersamaan. Mereka tampak melompat-lompat kegirangan karena merasa telah melakukan pencapaian yang luar biasa. Mata Zofan menghitam, hatinya pun memanas. Dengan cepat dia kemudian membentuk sebuah segel, dan segera tanda merah tercetak di kepala para kurcaci itu. Ya, kita bisa menebak apa yang akan terjadi. Mereka berempat langsung berguling-guling di tanah karena rasa sakit yang menyerang kepala dan seluruh tubuh mereka. Ini adalah kali pertama Zofan diperdaya oleh bawahannya setelah ia direinkarnasikan kembali. Ini akan menjadi tonggak sejarah dan karena hal ini juga dia tidak akan lagi tertipu di masa depan. Li Jingtian saat ini tampak menyeka darah di sudut mulutnya dan dia melihat keempat bajingan kecil ini. Dia berpikir bahwa mereka berempat memang layak mendapatkan hukuman ini. Kurcaci ketiga tampak memelas. "Steward Suo, kami tahu bahwa kami salah, jadi tolong maafkan kami." Kedua kurcaci lainnya juga ikut merengek dan memohon ampun. Namun tidak untuk kurcaci pertama. Dia terus-menerus mengoceh dan tidak mau minta maaf. Zofan masih tampak marah. Dia tidak habis pikir dengan keempat kurcaci ini. Meski mereka sudah dikekang, namun mereka masih sempat untuk menipunya. Bahkan kurcaci pertama dengan sengaja melakukan itu semua. Mata Zofan pun memadat dan ia berkata, "Sepertinya rasa sakit ini masih terlalu ringan untuk kalian. Kalau begitu, aku akan membuat kalian merasakan sedikit lagi sensasi yang menyenangkan ini." Setelah mengatakan itu, tangan Zofan segera membentuk segel yang baru dan keempat kurcaci itu langsung merasakan rasa sakit yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Rasa sakit yang bahkan sampai menembus tulang mereka. Itu adalah rasa sakit yang sangat menyiksa. Zofan menatap Li Jingtian dan kemudian dia berkata, "Tetua Li, apa kamu tahu sebenarnya siapa Sangi Huanjie itu? Apakah dia memang semengerikan itu?" Li Jingtian menggelengkan kepalanya. Dia tampak mengerutkan kening dan menghela nafas. "Saya benar-benar tidak tahu tentang mereka. Tapi dikatakan bahwa Sangi Huanjie atau tiga mata rantai kuno itu tidak terkalahkan. Kejadian ini terjadi sekitar 300 tahun lalu. Kekaisaran kacau balau karena ulahnya, dan hampir seluruh kekaisaran musnah karena kekacauan ini. Namun, setelahnya dia menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Siapa yang mengira kalau kita akan bertemu dengannya di sini?" "Apa? 300 tahun yang lalu? Memangnya berapa umur anak itu? Itu tidak mungkin. Dia jelas berumur 7 atau 8 tahun. Zofan tampak terkejut dengan ekspresi yang tidak percaya. Li Jingtian hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Saya tidak tahu akan hal itu. Saya juga hanya mendengar rumor tentangnya. Jika anak itu benar-benar tiga mata rantai kuno, maka dia pasti berusia lebih dari 300 tahun. Dengan kata lain, dia tidak terkalahkan. Atau kemungkinan lainnya, dia adalah reinkarnasi dari tiga mata rantai kuno itu dengan menggunakan metode yang tabu." Lalu setelah itu kurcaci pertama menyahut, "Iblis kecil itu memanglah tiga mata rantai kuno."
Dia dikenal sebagai yang terkuat di dalam sejarah kekaisaran. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengalahkannya? Selain itu, kalian tentunya sudah melihat teknik yang ia gunakan. Dia benar-benar tidak terkalahkan. Kalian pun tidak akan bisa mengalahkannya. Zovan melihat mereka berempat dan berkata dengan dingin, "Tetua Li tidak tahu tentang 3 mata rantai kuno. Jadi apakah kalian tahu tentangnya? Cepat katakan." Tentu saja orang itu tidak tahu tentangnya. 3 mata rantai kuno sudah ada sejak 300 tahun yang lalu dan menghilang setelahnya. Sedangkan orang tua ini baru berusia sekitar 100 tahun. Memangnya apa yang kau harapkan dari orang tua ini? Kurcaci pertama tampak mencibir Li Jingtian. Zovan mengerutkan kening dan tampak bingung. Memangnya berapa umur kalian sampai kalian begitu percaya diri akan pengetahuan kalian? Steward Zuo, kamu tentu tidak tahu. Pada masa itu, 3 mata rantai kuno benar-benar membuat masalah pada ke-7 pilar kekaisaran. Oleh karena itu, ke-7 pilar kekaisaran membentuk aliansi untuk melawannya. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini karena memang dirahasiakan. Hanya patriark dan penerus patriark yang mengetahui tentang cerita ini. Mereka terlalu malu untuk mengakui kelemahan mereka. Kurcaci itu kemudian berkata lagi, "Meski umur kami tidak setua itu, tapi Sekte Moche kami tidak menyembunyikan sejarah seperti ini. Semua diceritakan dari yang tua ke anak mereka. Tentu ini untuk berjaga-jaga supaya kami tidak berurusan dengan monster itu. Sial sekali, kami malah bertemu dengannya saat kami terbebas dari belenggu kami." Setelah itu, kurcaci pertama tampak menangis dan ketiga lainnya pun ikut menangis juga. Zovan sangat kesal ketika mendengarnya, dan kemudian dia berteriak, "Jangan menangis, cepat lanjutkan ceritamu." Baik, keempat kurcaci itu berhenti menangis dan kembali bercerita. Sebelum itu, Steward Zuo, bisakah menghentikan rasa sakit ini, supaya kami dapat bercerita dengan baik? Zovan menghela nafas, dan segel di tangannya pun mulai berubah. Setelahnya, rasa sakit yang mereka rasakan pun menghilang. Zovan kemudian berkata dengan ini, "Cepat ceritakan masalah ini dengan jelas. Jika tidak, maka kalian tahu konsekuensinya." Saat Zovan menggerakkan jarinya, keempat kurcaci itu tampak panik dan segera mengatakan, "Steward Zuo, jangan-jangan, tunggu, kami akan menceritakan semuanya dan kami tidak akan bohong lagi." Zovan hanya melirik mereka. Kemudian, setelah itu mereka berempat saling memandang satu sama lain. Kurcaci pertama kemudian maju ke depan dan berkata, "Sejauh yang kami tahu, 3 mata rantai kuno itu sangatlah berbeda dari semua ahli yang pernah kami temui." "Hah, maksudmu apa?" kata Zovan. Kurcaci pertama kembali berkata, "Pengalaman hidupnya begitu aneh sehingga kami juga tidak bisa menjelaskannya dengan baik." Zovan kemudian berteriak, "Apa kau mencoba mempermainkanku lagi? Apa kalian ingin merasakan rasa sakit yang lebih mengerikan? Jelaskan dengan baik." Kurcaci lainnya buru-buru berkata, "Steward Zuo, tunggu sebentar. Saudara pertama memang berbicara tentang kebenaran. Tidak ada satupun orang yang tahu asal-usul dari 3 mata rantai kuno itu. Seolah mereka itu terlahir dari batu. Jika tidak, kekaisaran pasti bisa menemukan rumahnya. Namun semua itu tidak ada gunanya. Dia seolah-olah lahir dari ketiadaan. Bukankah itu aneh?" Zovan melirik dan berkata, "Lanjutkan." Kurcaci pertama kemudian berkata lagi, "Ketika anak itu pertama kali muncul, dia terlihat berumur 7 atau 8 tahun sama seperti sekarang, dan tingkat kultivasinya hanya berada di tahap pertama ranah surga yang mendalam. 300 tahun sudah terlewati dan dia masih sama seperti dulu kala. Dia hanya bisa naik 1 tahap, yaitu di tahap 2. Perkembangannya sangat lambat. Satu-satunya yang tidak pernah berubah darinya adalah dia masih menjadi yang terkuat di seluruh kekaisaran." "Hah? Apa maksudmu? Itu bukanlah hal yang aneh," kata Zovan dengan memasang wajah curiga. "Ya, bukankah itu hal yang lumrah? Anak itu mungkin mempertahankan penampilannya dengan mengorbankan kultivasinya, sama seperti Zuekin. Tapi, apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan ini?" pikir Zovan. Kemudian Zovan berkata lagi, "Lanjutkan ceritamu."
Kurcaci pertama kemudian berkata, "Anak itu memang sangat aneh. Dia memiliki hobi untuk memakan bahan obat secara langsung. Jika itu adalah orang biasa, maka tubuhnya pasti akan meledak karena efek dari obat itu. Tapi berbeda dengan anak ini, dia selalu mencari bahan obat yang berkualitas dan lebih baik. Karena itu juga dia membuat kekacauan di tempat yang memiliki banyak bahan obat. Tentunya Steward Swoop tahu di mana tempat itu berada." "Maksudmu adalah pilar kedua istana Raja Obat?" Mata Suovan tampak berkedip. Kemudian dia berseru, "Mungkinkah dia..." Steward Swoop benar-benar pandai pada saat tertentu. Ya, 300 tahun lalu, anak itu telah pergi ke sana dan memakan berbagai macam tanaman obat dari kelas 2 sampai dengan kelas 8 yang hanya bisa dibudidayakan selama 1000 tahun. Dia telah melahap semua yang ada di sana, dan tentu saja Istana Raja Obat tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Karena itu, sekelompok tetua bergegas bersama dengan niat membunuh. Namun, itu benar-benar berakhir buruk bagi Istana Raja Obat. Sofan kembali berkata, "Lalu apa yang terjadi setelahnya?" Setelah kekalahan telak dari Istana Raja Obat, mereka kemudian meminta bantuan dari gerbang kekaisaran. Dan akibatnya, para tetua dari gerbang kekaisaran pun mati konyol. Setelah itu, iblis ini menjarah berbagai tempat untuk mendapatkan bahan obat. Karena banyak masalah yang ia timbulkan dan tak kunjung teratasi, ketujuh pilar melakukan pertemuan dan mengeluarkan sebuah perintah yang sangat terkenal. Tentu, itu adalah perintah pembasmian iblis. "Apa?" Sofan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ternyata perintah pembasmian iblis yang bisa menakuti banyak orang pernah dijatuhkan atas nama anak ini. Bahkan dia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Pastinya kekuatan anak ini sangatlah luar biasa. Kurcaci pertama kemudian melanjutkan lagi. Setelah perintah itu dijatuhkan, perburuan kepada 3 mata rantai kuno itu berjalan di seluruh kekaisaran. Dia diburu oleh seluruh kekaisaran dan setiap kali dia ditemukan, dia membantai semua orang yang ada di sana. Tangisan, ratapan, dan ceceran darah terjadi di mana-mana. Suasana yang terjadi saat itu sangatlah mencekam. Perintah pembasmian iblis memberikan dampak yang begitu besar, hingga akhirnya anak itu memutuskan untuk bersembunyi. Setelah itu dia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara, dan niat membunuhnya pun menumpuk dari waktu ke waktu. Sofan tampak mengangguk setelah mendengar cerita ini. Dia bisa memahami perasaan dari iblis kecil ini. Menjalani pengasingan setelah dijatuhkannya perintah pembasmian iblis tentu pasti akan membuat anak ini menjadi kesepian. Depresi itu tentu menjadi hal yang dialami olehnya. Ada sesuatu di mata Sofan yang mana seolah-olah dia mengingat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Dia juga adalah kaisar iblis yang paling ditakuti. Tidak seorang pun mau berada di dekatnya, jadi dia sangat paham akan arti kesepian. Sofan tampak menghela nafas dan memandang kurcaci itu. Kemudian dia berkata lagi, "Lalu apa yang terjadi setelahnya?" Setelah dia menjadi buronan karena ketujuh pilar, dan akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri, dia hanya bertahan selama 3 bulan. Rasa frustasinya karena kesepian menggila. Akhirnya niat membunuhnya tidak bisa ditahan lagi. Dia kembali menunjukkan dirinya dan mengatakan kalau dia akan menghancurkan seluruh kekaisaran. Dia datang kembali menjadi iblis yang sesungguhnya. Setiap kali dia pergi ke sebuah kota, dia membumi hanguskan semuanya. Kalian tentunya sudah bisa menebak kekuatannya jika dia serius. Mungkin hanya dengan 1 pukulan dia bisa menghancurkan seluruh ibu kota kekaisaran sekarang. Yang bahkan pilar-pilar kekaisaran akan sulit untuk melakukannya. 3 kurcaci yang lainnya pun tampak bersemangat setelah mendengar kata-kata dari kurcaci pertama. Sofan dan Li Jingtian benar-benar dibuat tercengang karena pernyataan ini. Li Jingtian kemudian membuka mulutnya. "Meski saya telah mendengar reputasi dari iblis kecil itu, namun saya tidak pernah membayangkan kalau dia bahkan bisa melakukan ini." Tapi Sofan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak ini memang sangat berani. Tapi jika aku berada di posisinya, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama." Sofan tampak tersenyum dingin. Sebuah kilatan cahaya melintas di matanya dan dia pun berkata, "Aku jadi semakin menyukai anak ini sekarang." Li Jingtian melihat Sofan setelah mendengar pernyataan ini.
dan Li Jingtian pun tak sabar menantikan apa yang ingin dilakukan oleh Zhuo Fan berikutnya. Zhuo Fan dan Li Jingtian kemudian berkata bersama, "Lanjutkan ceritamu." Kurcaci pertama mengatakan, dalam setengah tahun dia pergi kemanapun yang dia mau, dan setiap kota yang ia datangi tidak menyisakan rumput yang hijau. Dia membumi hanguskan semuanya. Ketika penduduk kota mendengar bahwa dia akan datang, maka mereka semua berbondong-bondong pergi dari tempat itu. Ketujuh pilar sudah mencoba untuk menyerangnya lagi dan menggabungkan semua kekuatan mereka. Namun, mereka tidak mampu. Iblis kecil ini terlalu kuat, hingga akhirnya keluarga kekaisaran ikut turun tangan. Mereka mengerahkan seluruh penjaga naga untuk mengejar iblis ini. Tetapi iblis ini melawan semuanya dan tetap menghancurkan kota-kota yang ia lewati meski ada banyak penjaga naga yang menghadangnya saat itu. Mendengar sebuah kejanggalan, Zhuo Fan pun bertanya, "Tunggu, banyak penjaga naga? Memangnya ada berapa penjaga naga pada masa itu?" Kurcaci pertama mengangkat 5 jarinya. Itu bukan berarti 5. Dia kemudian mengatakan, 50 katanya. Zhuo Fan terkejut. "Hah? 50 penjaga naga pada saat itu? Jadi dengan kata lain, ada 50 master super seperti Fang Guibai?" Steward Zhuo tidak seperti itu konsepnya. Pada saat itu, kualifikasi untuk menjadi penjaga naga tidak seketat sekarang. Tidak mungkin ada 50 orang seperti Fang Guibai. Mendengar ini, Zhuo Fan mengangguk dan menghela nafas. Jika benar-benar ada 50 orang seperti Fang Guibai, maka kekaisaran benar-benar akan menjadi musuh yang sangat mengerikan. Tapi Zhuo Fan bisa memahami apa yang mau disampaikan oleh kurcaci ini. Dia ingin mengatakan kalau sebenarnya meski anak itu dikepung oleh banyak ahli yang kuat, tapi anak ini tetap bisa melakukan perlawanan. Sekali lagi kurcaci pertama menjelaskan yang mana ini akan membawa kejutan besar pada Zhuo Fan. Keluarga kerajaan memang sangat kuat pada saat itu. Setidaknya ada 20 orang seperti Fang Guibai yang menjadi penjaga naga, dan 30 sisanya juga berada di puncak surga yang mendalam. Selain itu, mereka juga memiliki 3 monster tersembunyi yang bahkan jauh lebih kuat daripada Fang Guibai. Mereka dikenal dengan sebutan 3 petapa agung. Bahkan iblis kecil itu sangat kesulitan untuk menang dari mereka. "Hah? Apa maksudmu?" Zhuo Fan dan Li Jingtian hanya bisa memandang satu sama lain dengan wajah bodoh. Mereka tidak menyangka kalau ternyata kekaisaran sangatlah kuat di masa lalu. Seolah bisa membaca apa yang mereka pikirkan, kurcaci itu tertawa. "Kalian hanya tidak mengetahuinya. Keluarga kekaisaran dulu adalah keluarga yang terkuat di seluruh benua. Dulu, kekaisaran memiliki lebih dari 100 ahli alam surga yang mendalam, 50 penjaga naga, dan ketujuh pilar pun memiliki lusinan ahli dari surga yang mendalam. Kekaisaran pada saat itu berada pada masa keemasannya. Namun, sejak pertempuran 300 tahun lalu dengan 3 mata rantai kuno itu, ketujuh pilar kehilangan ratusan ahli surga yang mendalam, dan hampir semuanya dimusnahkan oleh anak itu. Bahkan, ke-50 penjaga naga juga ikut dimusnahkan dan hanya menyisakan 3 petapa agung. Pertempuran yang berlangsung kurang lebih setengah tahun itu benar-benar membawa kemunduran besar bagi kekaisaran dan ketujuh pilar. Pertarungan masih terus berlanjut. Petapa agung yang terkuat saat ini masih melawan si iblis kecil itu, sedangkan kedua orang lainnya sudah hampir mencapai batas. Petapa agung yang terkuat mulai berpikir, jika ini diteruskan maka merekalah yang akan kalah dalam pertempuran ini. Mendengar itu, Zhuo Fan dan Li Jingtian masih tidak bisa menahan rasa kagum mereka. Bakat dari si iblis kecil ini benar-benar sangatlah mengerikan. Dia tidak terkalahkan bahkan setelah melawan begitu banyak orang. Jika dia bisa membawa anak ini ke sisinya, maka keluarga luar tidak perlu menunggu 10 tahun untuk bisa bangkit seutuhnya. Zhuo Fan kemudian bertanya, "Lalu bagaimana hasil pertempuran yang mereka lakukan? Karena anak ini masih hidup, artinya ketiga petapa agung itu kalah dalam pertempuran. Tapi kenapa anak itu tidak muncul lagi selama 300 tahun?" Kurcaci itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah bukti kepandaian dari petapa agung. Dia tahu kalau mereka akan kalah, karena itu dia membuat sebuah pertaruhan. Dia mengatakan pada iblis itu kalau iblis itu bisa membunuhnya dalam 10 gerakan
maka dia akan membebaskan 3 mata rantai kuno pergi kemanapun yang ia inginkan, dan kekaisaran tidak akan pernah mengganggunya. Namun, jika anak itu kalah, maka dia harus menjadi penjaga kekaisaran selama 1000 tahun. Iblis kecil itu pun menyetujuinya. Pertaruhan itu pun berjalan. Singkat cerita, petapa agung itu bisa menahan 10 pukulan dari iblis kecil itu. Artinya, dialah yang memenangkan pertaruhan ini. Alhasil, anak itu pun sekarang menjadi penjaga kekaisaran. Anak inilah yang mengemban tanggung jawab untuk menjaga kekaisaran di masa-masa ini. Ya, kata-kata yang barusan itu menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, si iblis kecil ini pernah berkata kalau dia sangat benci dengan taruhan karena dia pernah kalah oleh seseorang. Ya, seseorang itu adalah petapa agung ini yang membuat dia menjadi penjaga kekaisaran alias penjaga naga, layaknya Fang Kuibai. Lalu yang kedua, si anak ini juga pernah mengatakan kalau dia diberikan tanaman obat oleh pria berjubah kuning, yang mana itu sepertinya adalah jatah bulanannya ya, jatah bulanan untuk makan, karena dia telah menjaga kekaisaran. Ya, nanti kita akan mendengar lagi kelanjutannya. Lalu Zuo Fan dan Li Jingtian masih sulit menerima kenyataan ini. Mereka tidak pernah menyangka kalau ternyata anak kecil ini adalah salah satu dari penjaga naga. 5 penjaga naga adalah yang terkuat di dalam kekaisaran. Bahkan ke-7 patriark hanya mengetahui 2 di antaranya. Itu adalah Fang Kuibai dan Tuan Sima Hui. Sedangkan 3 lainnya adalah rahasia karena hanya diketahui oleh kaisar dan para penjaga naga itu sendiri. Ya, dan sedikit orang seperti keempat kurcaci ini. Zuo Fan kemudian bertanya lagi, keluarga kekaisaran memiliki orang yang kuat seperti petapa agung itu. Lalu kenapa mereka sekarang justru kelihatan seperti takut pada ke-7 pilar? Kurcaci itu menjawab, Steward Zuo, aku belum selesai bicara. Petapa agung itu memang memenangkan pertaruhan itu. Namun sebenarnya dia mendapatkan luka yang sangat parah dari iblis kecil ini. Luka yang bahkan tidak dapat lagi disembuhkan. Dan setelah setengah jam, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Dia memang adalah orang yang bijak. Dia rela mengorbankan nyawanya demi melindungi kekaisaran. Dan setelah kematiannya, dia tidak lagi khawatir akan keselamatan kekaisaran karena kini iblis kecil itu yang menjadi penjaganya. Setidaknya dalam 1000 tahun, iblis kecil itu berjanji untuk tidak membunuh siapapun tanpa persetujuan kaisar. Selain itu, dia juga akan menjadi pelindung dari kekaisaran. Meski sikapnya yang sangat buruk, tapi iblis kecil ini selalu menepati janji-janjinya. Zuo Fan dan Li Jingtian mengangguk dan menghela nafas. Mereka berdua berpikir bahwa meski iblis itu sangat kejam, namun dia adalah pribadi yang setia dan tidak seperti keempat kurcaci yang ada di hadapannya ini. Zuo Fan melirik mereka berempat dengan senyuman yang jahat. Apakah itu sudah seluruh ceritanya? Ya, itu hampir selesai. Tapi karena Steward Zuo memiliki telinga yang bagus, aku akan menceritakan sebuah legenda. Legenda dari 4 makhluk kerdil yang sangat heroik dan luar biasa. Tidak tertarik. Zuo Fan memotong kata-kata dari kurcaci pertama. Kemudian dengan satu tangan, sebuah segel langsung terbentuk. Setelah itu, sebuah tanda kembali muncul di atas kepala keempat orang itu. Dan mereka pun tampak berguling kesakitan. Mereka berempat meratap dan berteriak. Mereka semua tampak bingung dan protes. Steward Zuo, kesalahan apa yang kami lakukan? Kenapa kamu melakukan hal ini pada kami? Zuo Fan pun tampak tersenyum jahat dan berkata, tidak ada. Kalian sudah melakukan pekerjaan kalian dengan sangat baik. Hanya saja, aku mau melanjutkan hukuman kalian yang tertunda sebelumnya. Ya, siapa bilang Zuo Fan jadi lembek? Tadi Ani juga sempat mikir kalau kok gampang banget sih Zuo Fan ini mengampuni keempat kurcaci ini. Tapi ternyata, ingat, cerita belum selesai dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di belakang. Ya, begitulah. Zuo Fan tidak sebaik itu. Dia itu hanya menunda hukuman sampai mereka menyelesaikan ceritanya. Ya, mereka sudah berani berbohong, maka mereka harus mendapatkan hukuman yang pantas. Kini tampak Zuo Fan menikmati teriakan dari mereka berempat dan tertawa terbahak-bahak. Keempat kurcaci itu tampak sangat sedih dan mereka berteriak, Steward Zuo, kamu tidak menepati janjimu. Kami telah bercerita tentang kisah itu, tapi kau masih menghukum kami.
Steward Zuo mencibir. Kalian sendirilah yang memaksaku melakukan ini. Dari samping Li Jingtian tampak menahan tawanya ketika dia melihat hal ini. Sofan kemudian melihat ke arah Li Jingtian. Tetua Li, apa kamu tahu apa yang sedang kupikirkan? Haha, Steward Zuo, Anda sekarang pasti mau merekrut anak itu kan? Mata Li Jingtian tampak berbinar. Sofan pun tersenyum dan berkata, benar, aku tidak sabar lagi untuk membawanya ke klan Luo. Li Jingtian kemudian berkata, namun saat ini dia adalah penjaga naga. Bukankah ini akan merepotkan jika itu berhubungan dengan kekaisaran? Tampak kekhawatiran di wajah Li Jingtian. Sofan tersenyum. Apa yang perlu dikhawatirkan? Setelah dia melangkah ke sisi kita, tidak akan ada yang berani protes. Apalagi dia bisa melawan seluruh kekaisaran 300 tahun lalu. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan setelah anak ini berada di pihak kita? Mata Li Jingtian pun tampak berbinar. Dia mengangguk dan terlihat senyuman lebar di wajahnya. Setelah itu Sofan pun melompat dan berniat untuk menuju ke puncak gunung. Sebelum pergi dia berkata, Tetua Li, kamu awasi mereka. Aku akan pergi untuk memeriksa sesuatu. Li Jingtian kemudian berkata, serahkan mereka pada orang tua ini. Silakan Anda pergi. Tampak Li Jingtian tersenyum jahat saat berbalik menatap keempat kurcaci itu. Merasakan ini, keempat kurcaci itu merinding ketakutan. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Ya, thank you banget untuk yang mendengarkan sampai akhir. Thank you banget untuk rekan-rekan yang selalu support Mimin. Kalau misalnya ada yang mau ikutan nyawer, boleh banget lewat Saberia ataupun lewat Bang BRI. Dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. See you again di next video. Bye.